Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dalam video singkat ya tentang gerakan tajdid ya. Apa itu gerakan tajdid? Ya. Gerakan tajdid ya secara bahasa itu adalah pembaharuan. Oke. Adapun secara istilah ya, secara istilah itu bisa bermakna pemurnian atau purifikasi. Bisa juga bermakna modernisasi atau pengembangan. Nah, jadi begini. Muhammadiyah selama ini ya terkenal dengan gerakan Islam ya, yaitu gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan. Nah, tempo hari kita pernah membahas bahwa Muhammadiyah itu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam gitu ya, dan memurnikan ajaran-ajaran Islam dari gerakan atau dari TBC gitulah ya, dari penyakit TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, disinilah salah satu fungsi utama tajdid ya, sesuai dengan nomor 1, yaitu pemurnian atau purifikasi. Bisa juga berarti modernisasi atau pengembangan. Loh Pak, tempo hari pernah dibahas Muhammadiyah itu anti bid'ah. Kok ini gerakan tajdid berarti atau memiliki arti modernisasi atau pengembangan? Berarti Muhammadiyah tidak sinkron dong dengan spiritnya sendiri. Nah, ini kita bahas di poin yang ini ya. Ada penjelasan lebih lanjut. Ya, jadi pemurnian ya, kita mulai dari pemurnian dulu. Pemurnian dalam hal ini dimaksudkan adalah pemeliharaan ajaran Islam agar tetap sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke, saya kira clear ini ya. Jadi fungsi tajdid atau pemurnian itu supaya ya agama Islam ini berjalan di manapun dan kapanpun itu, berjalannya itu tetap sesuai atau di atas track Al-Quran dan Sunnah gitu ya, sampai hari kiamat nanti. Jadi yang namanya perjalanan jauh itu pasti ada rintangan ya, pasti ada rintangan, pasti ada yang namanya jalan berkelok-kelok ya, dan terkadang juga kita menemui perempatan, pertigaan ya, perlimaan, bahkan mungkin menemui bundaran yang kalau tidak ada rambu-rambunya, kalau treknya tidak jelas ya, bisa saja orang berbelok ke kiri, ke kanan, atau ke jalan tertentu sehingga membuat dia tersesat atau keluar dari trek yang telah ditetapkan. Trek yang dimaksud di sini adalah Quran dan Sunnah. Maka fungsi tajdid sebagai pemurnian itu supaya berjalannya agama ini ya tetap sesuai dengan pondasi awal, yaitu Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Kemudian, nah ini penjelasan dari modernisasi atau pengembangan. Apa sih yang dikembangkan sebetulnya dari ajaran Islam ini? Bukannya ajaran Islam itu sudah sawabit. Nah, sawabit itu maksudnya sudah paten ya. Jadi sholat itu, misalnya sholat subuh itu dia 2 rakaat, nggak mungkin ditambah jadi 3 rakaat, 4 rakaat, apalagi dikurang-kurangi, nggak mungkin ya. Maghrib ya 3 rakaat, nggak mungkin ditambah jadi 4 rakaat dan seterusnya. Nah, lalu modernisasi di sini apa? Nah, bisa dilihat di slide. Jadi modernisasi dalam hal penafsiran, ya, pengamalan dan manifestasi ajaran Islam dalam merespon perkembangan dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi begini teman-teman. Modernisasi di sini lebih dimaksudkan pada semacam penyesuaian diri atau adaptasi dengan kemajuan zaman seperti itu. Nah, tapi adaptasi di sini juga tetap dibatasi dengan ketat, bukan berarti bebas gitu ya, bebas sebebas-bebasnya seperti yang terjadi pada orang-orang dengan pemikiran liberal gitu ya. Bebas lah pokoknya agama ini mau dibawa kemana, mau dikembangkan, mau dimodifikasi seperti apa, bebas. Itu tidak bisa ya. Jadi fungsi tajdid sebagai modernisasi itu penafsiran ya,
dalam hal penafsiran. Jadi agar tidak terlalu kaku, tidak terlalu tekstual gitu ya. Ya, tetap relevan dengan pokok-pokok ajaran Islam dan tetap relevan juga dengan situasi perkembangan zaman. Dalam hal pengamalan, dalam hal manifestasi, ya ini tidak akan menjadi pertentangan. Nah, jadi gerakan tajdid itu ya saya simpulkan ya ada dua. Yang pertama pemurnian atau purifikasi, yang kedua bisa berarti modernisasi atau pengembangan. Ya, jadi spirit gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid. Nah, ini video dari saya yang singkat ini semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.